Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev.
Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas.
Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kru Zala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev.
Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia.
Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman
Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina,
kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina.
Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia.
Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild.
Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus.
Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev.
Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas.
Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev.
Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia.
Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, dua pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk.
Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya.
Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik.
Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk, Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild.
Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus.
Negara-negara barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev.
Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas.
Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev.
Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Pasukan Rusia menyergap puluhan personel Ukraina di arah Ugledar. Personel marinir Kamchatka Rusia menyergap posisi Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan. Marinir berhasil memukul mundur musuh di wilayah tanggung jawabnya. Kruzala mencatat penerbangan tentara Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video ini saja kami menghitung ada 20 militan, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia.
Brigade Infanteri ke-58 salah satu unit Ukraina yang sebagian besar dikelola oleh mantan tahanan dan mereka yang dimobilisasi secara paksa, masa ini jelas mengalami masalah motivasi, sementara sebagian besar militan yang didakwa, kini dikirim ke wilayah Kursk, demikian tambahan keterangan videonya. Operator drone FPV melikuidasi pos kendali dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnieper. Video dirilis militer Rusia. Pasokan drone penyerang memungkinkan siang dan malam untuk menghancurkan ruang galian, tenaga kerja, berbagai peralatan militer, pos pengamatan dan pos kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan berturut-turut, operator drone FPV dari unit pasukan lintas udara Ulyanovsk menghancurkan pemancar sistem komunikasi satelit, 2 pos kendali angkatan bersenjata Ukraina dengan personel, dan gudang amunisi. Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Satu lagi wilayah penting Ukraina jatuh, prajurit resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia merebut Konstantinovka ke arah Kurahovsky. Video dirilis militer Rusia 1 September 2024. Prajurit resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Pasukan Gabungan Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Konstantinovka di arah Kurahovsky. Di pemukiman ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini memungkinkan terjadinya kerugian besar pada militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan penjajah Ukraina untuk menahan kemajuan pesat Angkatan Darat Rusia ke arah Kurahovsky, demikian keterangan video milisi rakyat DPR.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia